Previously on a memoir. Apa itu temanya? Apapun Terkait Corona COVID 2019. Ini kita ada Reski Ariando, ada Ade Firman Kurniawan, dan ada Ramadan Ali Firdaus. sangat tertarik dengan mulai gelombang awalnya dulu sih. Lockdown gitu kan. Yang di Jabodetabek yang beritanya kan itu viral itu malam-malam terus dibawa dengan ambulans. Nah itu pertama kali berita corona itu ternyata semua itu meleset gitu dari apa yang udah diperkirakan banyak orang. Dan ditutup, akses ke kampus nggak diperbolehkan gitu. Ya teman-teman yang ngelak bener-bener kasihan banget. Kalau misal buat Firman nih, Bang Firman. Firman. Coronavirus pun udah ada dari sejak zaman dulu tuh udah ada sebenarnya. Menjadikan kita tuh culture shock sebenarnya. Kita akhirnya kembali ke belajar melalui textbook. Itu yang luar biasa, menjadi retriksi banget. Ada nggak terpikirkan kebijakan yang lebih baik buat kalian pada saat itu terjadi? Ya bagi kami sebenarnya ya nggak ada pilihan lain, maju nggak maju terpapar. Maju terpapar. Maju nggak maju terpapar. Berarti Ikatan Tenaga Medis Indonesia ini bahkan jauh sebelum berita pertama yang di Depok tuh kalau nggak salah itu udah istilahnya udah bergerak berarti ya? Iya. Tapi belum ada feedback dari pemerintah gitu. Ya belum. Menarik. Hello everyone, it's Adi. I'm Bimo, and we are Memoir. Di simpang Pantura, ku ingin berjumpa bersama teman-teman, bertukar pikiran. Nah ini aku ada pertanyaan sih buat Bang Firman. Tadi kan katanya kan corona itu udah ada nih sejak lama kan. Cuma berevolusi secara genetik jadi yang SARS-19 nih. Nah itu berarti apakah mahasiswa kedokteran di Indonesia dan beserta institusi kesehatan di Indonesia itu udah tahu sebelumnya sebelum media nyebarin berita ini kalau bakal ada COVID-19 ini? Berarti lebih tahu duluan ya? Kayak dari bulan Januari Februari kita sudah melakukan kajian banyak sekali tentang COVID sebenarnya. Dan itu sudah menjadi materi wajib bahkan bagi semua departemen, baik THT, penyakit dalam, psikiatri, semuanya kita sesuaikan adjustment kepada COVID. Siap. Itu udah karena ya patokan kita adalah evidence based gitu. Kita sudah dari ID ya, dari persatuan berbagai macam spesialis sudah melakukan mediasi advokasi kepada pemerintah gitu. Cuma ya kita bisa melihat mungkin pemerintah memiliki banyak sekali pertimbangan sehingga langkah yang diambil mungkin belum diambil dari saran-saran dari kita tenaga medis gitu. Jadi mungkin masih ada pertimbangan ekonomi, pertimbangan infrastruktur dan sebagainya. Jadi mungkin kedepannya lambat. Nah berarti Ikatan Tenaga Medis Indonesia ini bahkan jauh sebelum berita pertama yang di Depok tuh kalau nggak salah itu udah istilahnya udah bergerak berarti ya? Iya. Tapi belum ada feedback dari pemerintah gitu. Ya, belum. Menarik. Nah, ini Itu dari opini aku ya. Ini kita sekarang mau nanya ke orang-orang awam ya. Iya. Kita mau nanya misalnya dari Dean dari Mas Dean dulu. Tadi kita baru dengar diskusi menarik nih, Dok, sama Mas Dean tentang bagaimana bagaimana COVID itu pertama sangat berpengaruh di tenaga medis ya, baik dari praksisnya terutama ya, dan bagaimana restriksi itu jadi yang nyata itu benar-benar ini ya menghalangi teman-teman Firman ini kan untuk Tenaga medis iya menghalangi kegiatan dan aktivitas tenaga medis. Iya. Dan tadi juga kita dengar dari Firman ternyata tenaga medis, Ikatan Tenaga Medis di Indonesia itu udah bergerak bahkan jauh sebelum berita pertama corona yang ada di Indonesia. Benar. Nah, tapi kan tuh dari sisi dari para tenaga medis kan. Nah, iya. Dan mereka itu aslinya udah bergerak dan udah ada woro-woro buat pemerintah gitu. Benar. Nah, ini yang gua
pengen nanya nih buat Mas Dean awalnya nih. Pengen ada restriksi atau seperti apa? Lu pengen kebijakan seperti apa? Kalau lu punya kewenangan untuk Mengubah aturan pemerintah. Kalau ini opiniku ya, Indonesia kan negara berkembang. Jadi yang namanya ekonomi itu sangat istilahnya juga aspek yang menghidupi, aspek yang sangat penting lah. Bahkan sama kesehatan pun yang itu sebenarnya menjadi aspek utama, kesehatan, keselamatan kerja itu tuh jadi hampir setara gitu loh. Jadi mungkin pemerintah di situ juga untuk membuat suatu kebijakan atau apa juga sangat istilahnya sangat sulit gitu loh untuk menyeimbangkan atau mengutamakan ekonomi ataupun kesehatan. Jadi maju salah udah. Gitu. Jadi harus ada emang satu yang dikorbankan. Jadi kayak gitu. Awal-awal sebenarnya memang udah kabar itu memang dari Januari kalau nggak salah. Bahkan ada suatu gubernur di suatu daerah sudah kayak memberitahu atau biar kita hati-hati untuk ada yang namanya virus itu yang masuk ke Indonesia. Bahkan juga ada kan peneliti dari Harvard atau mana gitu yang udah bilang COVID itu udah masuk ke Indonesia kayak gitu. Tapi kan di sini Oxford pemerintahan kita nggak bisa membantah juga ya. Ada buktinya kok, mungkin track record di media juga ada beberapa pejabat statement yang secara nggak langsung mengentengkan mungkin ya. Jadi mungkin kayak bahasa atau komunikasi yang kurang bagus gitu. Jadinya respon dari masyarakat juga untuk lebih hati-hati, jadi malah lebih santai gitu. Jadi mungkin di situ sih ada kesalahan komunikasi sebenarnya antara mungkin di jajaran pemerintah dan pemangku kebijakan itu memiliki yaitu tadi informasi atau komunikasi juga. Jadi dia yang berita atau isu yang sampai di masyarakat jadinya simpang siur kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu. Akhirnya penanggulangannya jadi telat, istilahnya kayak gitu kan. Itu diawali dari miskomunikasi itu yang ada di pemerintahan atau pemangku kebijakan itu tadi. Sebenarnya kebijakan juga udah tepat sih, cuman mungkin untuk ketika dijalankan lebih awal atau lebih sigap lagi, lebih ketat lagi, mungkin efeknya juga tidak terlalu besar gitu di Indonesia. Kembali lagi ke statementnya si Dean, ya pemerintah maju salah, mundur salah. Ya harus ada yang dikorbankan kan. Jadi bukan sedih sih. Indonesia memang harus dorong atau challenge-nya itu memang benar-benar banyak, baik dari segi ekonomi, kesehatan, dan semuanya itu prioritas masalahnya. Itu aja Indonesia gitu, yang masih negara berkembang. Kita di Jerman aja nih, itu kan sempat beberapa bulan benar-benar lockdown, tutup semua. Itu ekonomi aja udah agak turun, bukan agak sih, udah lumayan turun. Jerman, negara yang kaya, udah betul-betul ini sih. Udah turun banget ekonominya. Sampai akhirnya terpaksa menghidupkan lagi ekonomi, meringankan lockdown, tapi tetap pakai masker, protokol kesehatan tetap seperti itu. Soalnya kalau misal di Jerman lockdown itu dipanjangin lagi, ekonominya bakal hancur. Itu aja udah negara setingkat Jerman. Nah, dan maksudnya mereka nggak serius, tapi mereka juga sama kayak tadi, kesehatan atau ekonomi. Pertama kesehatan dulu, lockdown dulu. Tapi kalau lockdown diterusin, ekonomi bakal hancur. Makanya apalagi Indonesia gitu. Jadi Jerman tuh negara yang kaya ya. Iya benar. Student di sini banyak dapat bantuan, orang-orang ini juga dapat banyak bantuan sih. Iya, istilahnya Jerman itu malah juga dia kan salah satu negara Eropa yang sangat kritis masalah Flüchtling juga ya, pengungsi ya. Salah satu negara selain kaya, mereka juga kontribusi untuk pengungsi segala macam yang dari Syria itu termasuk pemasok terbesar juga kan. Dan gue sih salut sama sama inisiatif dari pemerintahnya itu, walaupun mereka sadar keadaan ekonomi dan ini nggak bisa ditoleransi, tapi kita harus ada satu action yang benar-benar real gitu. Salah satunya protokol kesehatan di mana semuanya lockdown gitu. Mas Ando, pas COVID itu, pas kita di lockdown itu ya sempat lah brainstorming sendiri gitu kira-kira seandainya ya berandai-andai lah gitu decision making yang akan saya buat kalau seandainya saya jadi menteri itu. Yang pertama ya sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Pertama itu kita melockdown.
seluruh instansi yang ada, seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tapi di lockdown itu sendiri, saya rasa itu kita itu melockdown, tapi kita butuh perencanaan yang matang. Nah, kalau kita melockdown, di pemikiran saya nih ya bisa benar, bisa salah gitu tentunya. Kita kan yang namanya masyarakat itu kan butuh makan, butuh pekerjaan. Nah, otomatis kalau libur semua, ini semua, kan nggak ada sumber pemasukan. Nah, otomatis kan yang menjamin itu semua kan negara, karena itu kan sebenarnya udah dituangkan juga kan di peraturan perundang-undangan kita, di konstitusi kita kan. Nah ya kita asumsikan lah misalnya kita mau lockdown itu sekitar 30 hari gitu-gitu, terus katakan satu orang itu menghabiskan 100.000 per hari dan itu kita jumlahnya kita asumsikan 200 juta. Nah itu hitung-hitungan hemat saya secara kalkulasi sederhana itu kita habis 600 triliun, which is itu 30% dari APBN kita, di mana saya lihat tadi itu sekitar 2.000 triliun hingga saat ini. Nah itu kan simpelnya kalau kita misalnya benar-benar berinvestasi untuk mengurangi penyebaran itu, kita butuh biaya lebih kurang segitu untuk sumber makan setiap orang gitu. Karena di beberapa negara maju saya dengar ya mereka libur, mereka nggak bekerja, tapi mereka dapat sumber pendapatan dari negara gitu. Seperti Jepang mereka dibayar 10 juta per bulan, rumor-rumor yang saya dengar seperti itu. Nah ya mungkin hal itu juga bisa kita tiru dengan melakukan hal yang seperti tadi. Nah di situ juga kan kita bisa melihat ketika kita melockdown, tentu kita harus mencari sumber pengharapan hidup baru untuk masyarakat ya apa. Nah ya salah satunya dengan ya itu tadi, kita kan butuh logistik, kita butuh makanan di setiap rumah. Nah itu kan sebenarnya bisa menjadi alternatif. Berarti kita membagi masyarakat kita ini menjadi beberapa klaster. Kalau saya lihat ada yang di klaster logistik, di mana ya memang tugas mereka khusus untuk menghantarkan barang-barang, kemudian makanan juga, dan ada juga klaster di mana dia memang harus ya semua pekerjaan dari rumah, dan klaster pemerintah yang harus memikirkan ini, dan itu dilakukan secara terpisah gitu. Mereka yang berada di klaster logistik tentu nggak bisa pulang ke rumah karena mereka berada di satu klaster dan ada kemungkinan terkena paparan. Nah, jadi kan itu kan ada beberapa klaster yang mungkin ya saya rasa dengan riset itu bisa dikembangkan lagi gitu, nanti kan klaster-klaster yang bisa kita bentuk. Nah, ya klaster-klaster yang mempunyai potensi untuk terkena tentu itu harus di swab test lebih dahulu, dites sehingga kita untuk mitigasinya akan lebih bagus gitu. Itu menurut hemat pemikiran saya. Sebenarnya kita nggak perlu mencari siapa yang salah dalam penanganan COVID ini, karena ya seperti yang pernah saya baca juga, semua negara itu nggak ada yang pernah siap untuk menghadapi ini gitu. Siapa yang mengira efeknya akan seperti ini, yang awalnya cuma ada di Cina, terus tiba-tiba masuk ke Indonesia, masuk ke seluruh negara gitu kan. Sebenarnya apapun yang diambil oleh pemerintah sebagai keputusannya, itu pasti ada resiko, pasti juga keuntungan. Misalnya seperti Pak Terawan, kalau saya melihat dari perspektif saya bisa dilihat ada dua sudut pandang di sana. Beberapa statement beliau yang menyatakan bahwa ya corona itu tidak berbahaya, tidak masuk ke Indonesia dan sebagainya. Dan ya kalau misalnya kita mau ngambil pemikiran positifnya kan itu bisa saja untuk menenangkan warga masyarakat kita. Cuman ya negatifnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dean, Mas Firman juga gitu kan, itu bisa mengubah persepsi masyarakat, oh bahwa virus ini ternyata tidak membawa impact yang cukup besar. Nah, sebenarnya kita tergantung sudut pandang di mana. Yang paling penting menurut saya adalah di langkah mitigasinya, langkah mitigasi apa yang harus diambil pemerintah gitu. Dan saya melihat polanya saat ini itu seakan-akan kita itu aktifnya di awal gitu ya, di awal COVID ini ada 3, kita lockdown sekitar berapa bulan, itu pemerintah benar-benar kayak mengawal setiap masyarakatnya gitu. Kalau saya melihat gitu kan, kita disuruh diam ini, bahkan ada beberapa restoran besar yang saya lihat di Jogja itu, saya sempat keliling malam sendiri gitu ya, ngelihat gimana sih kehidupan selagi corona ini. Ada beberapa restoran yang ya Satpol PP itu yang memaksa tutup gitu. Nah itu kan dari situ kita melihat kayak, oh ternyata pemerintah itu sangat peduli ya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat bahkan ada di satu tempat rumah makan gitu, saya nggak mau sebut namanya itu, kerumunannya sangat membludak gitu. Bahkan
bisa buka lahan atas bawah gitu, di atas dan di bawah restorannya gitu untuk menambah pengunjung itu, dan kita juga bisa melihat migrasi dari Jakarta ke Jogja itu sangat tinggi sekali. Kita bisa ngelihat ya mohon maaf beberapa artis maupun influencer pamer liburan itu sebenarnya salah satu contoh yang tidak baik untuk masyarakat kita, dan itu dapat dicontoh gitu akhirnya. Nah itu juga salah satu mungkin faktor yang menyebabkan ya udah ngapain aku mengurung diri di rumah, kok orang juga banyak yang berlibur gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu akan berdampak sangat besar gitu. Tidak peduli siapapun kamu, statusmu apa, tapi itu sangat berdampak gitu. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Gue tertarik banget nih dari perhitungan triliun itu gue. Tuh, jangan-jangan Mas Ando emang pengen jadi menteri? Wah, jadi Enggak, itu kan hemat kalkulasinya kan ya katakanlah jumlah masyarakat 200 juta. Kita kalikan konsumsi setiap orang per hari itu ya 100.000 lah. Kali makan ya, anggap kasarnya gitu. Kemudian kali 30 gitu. Ya udah kita ambil angka ya 600 triliun gitu, katakanlah 30% gitu. Itu kan kalkulasinya orang awam gitu loh. Nah, simpelnya gitu. Kan tadi Mas Anu bilang juga kalau di Jepang kayak orang dapat bantuan tuh. Ini sekilas info aja ya. Kalau di Jerman kita bisa nge-apply buat bantuan pemerintah nih. Buat student ada sendiri, buat pekerja ada sendiri, dan buat perusahaan pun itu mereka juga bisa minta bantuan ke pemerintah asal mereka nge-apply. benar. Di teman-teman di Indonesia selama corona ini apakah sebegitu ngenaknya ya bukan tentang sih, terkait perekonomian gitu. Masalah keuangan. Dan kesulitan kayak gitu. Kayak kebetulan banget nih, aku sama salah satu temanku di UGM, sama-sama dari Surabaya juga, tapi mungkin beda fakultas, beda angkatan juga, bikin kedai lah, belum kafe, masih kedai, pinggir jalan kayak gitu. Kami ngerintis dan sampai buka kedai itu Agustus 2018 berjalan dengan alhamdulillah baik. Terus masuk nih 2019 kan, nah datang namanya COVID kan. Jadi datang sama COVID itu di bulan Maret, desas-desusnya dari bulan Januari, kemudian bulan Maret 2020 ini maksudnya? Oh 2020. Oh berarti bukanya 2019? Oh iya, sorry iya. 2019. Sama. 2019. Soalnya belum setahun. Belum setahun ya. Belum setahun. Jadi belum genep setahun di bulan ini berarti ya, bulan awal tahun 2020 ini di bulan Maret, April itu apalagi diputuskan untuk lockdown itu udah. Jadi awalnya yang punya usaha baru ngerintis ya, belum balik modal, langsung di-cut kan. Udah bangkrut di situ. Apa ya, kayak usaha bisnis ya, inilah corona, selamat datang gitu loh. Para pendatang baru, pebisnis baru itu kayak gini gitu. Jadinya ya apes aja gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ngangkat. Udah tutup sekarang, tutup total gitu. Harus harus merumahkan pegawai-pegawainya. Itu kan juga dampak juga dari corona itu. Tapi ini nggak dilanjut lagi? Udah memang valid? Untuk akhirnya lanjut untuk jalan buka bisnis, tapi nggak kafe? Nggak ini, bukan kafe. Oke. Tapi berarti sekena itu ya? Itu baru yang kedai-kedai tengah pinggir jalan. Teman gua ada yang di Pekanbaru baru bikin kafe. Tapi nggak tahu itu obstacle-nya gimana. Tapi itu kerasa banget sih. Nah itu dia tadi teman-teman, perbincangan kita, pertukaran pikiran kita dengan teman-teman kita yang ada di Indonesia, Dean, Firman, dan Ando, membahas dampak-dampak apa aja sih corona ini terhadap masyarakat Indonesia tentunya. Dan tentunya selain COVID, banyak hal lain yang berdampak besar dan juga relate di kehidupan kita sehari-hari yang tentunya akan dibahas di episode-episode berikutnya. Ya, kalau misal video ini kalian suka dan membantu, bolehlah di like sama subscribe juga, jangan lupa ya. And we are Memoir. Like
dan subscribe agar kita mampu wawancara dengan Chelsea Islan dan Ayana.